Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbah Uncek di channelnya Mbah Uncek. Hari ini teman-teman kita akan memberikan tips tutorial, yaitu memperbesar ampere pada power bank. Nah, seperti teman-teman sekalian ketahui bahwa power bank ini tidak akan bisa bertahan lama, apalagi produknya Cina. Bukan kita menjelekkan Cina, saya sendiri juga suka dengan produk Cina karena terkesan murah. Nah, justru karena murah, ini bahannya pun juga murahan, sehingga apabila kita membeli power bank ini tidak akan bisa bertahan lama, paling 6 bulan, paling lama 1 tahun sudah rusak. Nah, kalau sudah rusak ini teman-teman jangan membuang ini modul, kita manfaatkan bahwa ini bisa kita ambil modulnya, kemudian baterainya kita ganti dengan baterai yang baru. Oke, kita lanjut tutorialnya, memperbesar ampere pada. Nah, teman-teman sekalian, ini alatnya, ini congki testeki atau klem meter. Nah, kemudian ini ada gunting, kemudian ini ada baterai satu. Nah, ini baterainya ada 3 rangkai, kemudian modul untuk pengisian atau mencas nanti apabila ini baterainya sudah terangkai. Nah, ini teman-teman kita bisa mengambil dari HP yang bekas, asal kalau kita colokkan kemudian ada sensor pengisian. Nah, itu HP bekas bisa buat power bank. Kemudian bisa juga mengambil bekas power bank yang modulnya masih bisa digunakan. Nah, karena kebanyakan power bank yang sudah tidak bisa menampung arus listrik itu bukan karena modulnya, tetapi karena baterainya, daya tampungnya sudah lemah, sehingga diisi dalam seharian penuh, nanti dipakai 1 jam 2 jam sudah habis. Oleh sebab itu baterainya kita buang, kemudian modulnya kita ambil. Oke, sekarang langkah-langkahnya kita perhatikan baterai, sebab teman-teman sekalian, ini baterai ini menentukan arus yang masuk ke dalam HP. Jadi arus yang masuk ke dalam HP itu ditentukan dari 3,6 volt sampai 5 volt. Makanya kalau di dalam cas atau chargernya baterai HP itu mesti ada tulisan output 5 volt. Jadi 3,7 sampai 5 volt. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan charger yang kita beli, maka tidak akan sesuai dengan arus yang masuk ke dalam HP. Nah, oleh sebab itu kalau kita merangkai baterai untuk power bank itu kita perhatikan, yaitu voltasenya dulu. Satu baterai kecil A2, nah, ini voltasenya itu 1,2 volt. Kemudian ampernya itu 700 mA atau 0,7 ampere. Sehingga kalau 4 baterai ini kita seri, jadi plus dapat min dapat plus dapat min, kemudian terbentuk 4 baterai yang terangkai seperti ini dengan cara diseri, maka voltasenya berjumlah, kemudian ampernya tetap. Nah, kalau ini kita paralel, nah, ini voltasenya tetap, ampernya berjumlah. Sehingga kalau kita perhatikan ini adalah 1,2 volt kali 4 sama dengan 4,8 volt, sehingga masih dalam jumlah voltase yang masuk ke dalam HP. Jumlah voltase yang masuk ke dalam HP itu 3,6 volt sampai 5 volt. Kalau ini 4 baterai kali 1,2 volt, maka jumlah voltasenya adalah 4,8, kemudian
ampernya itu 0,7 ampere atau 700 miliampere. Nah, untuk memperbesar ini kita rangkai dengan sistem paralel. Jadi ampernya yang bertambah tetapi voltasenya tetap. Oke. Sekarang kita ambil 4 baterai. 1 2 3 4. Kemudian kita potong. Satu. Nah, ini harusnya kita solder. Jadi yang dari sini untuk tutup positif, kemudian yang di belakang sana dari positif ke negatif itu kita hubungkan dengan kabel. Ini harusnya kita solder. Nah, oleh karena tidak ada solder ya kita tempelkan, kita tekan, kemudian kita pakai lem karet. Jadi sudah nempel dan kuat. Nah, ini kita sudah setting, sudah selesai. Nah, sekarang kita isi arus. Coba mau masuk apa tidak. Nah, kita isi, yaitu memakai charger atau cas baterai untuk cas HP atau cas power bank. Nah ini teman-teman, kalau lampu indikator ini sudah berkedip-kedip, ini berarti arus sudah masuk. Yang tertera di power bank itu outputnya 5 volt, jadi 3,7 atau 3,6 sampai 5 volt. Sedangkan ini baterai ini oleh karena 4 kali 1,2 volt, maka serinya tegangannya menjadi 4,8. Nah, masih sekitaran antara 3,7 volt sampai 5 volt. Ini 4,8. Nah, ini terbukti saudara sekalian setelah kita colokkan ini. Nah, ini lampu indikator sudah mulai berkedip-kedip. Ini berarti proses pengisian baterai ini berjalan dengan normal. Nah, teman-teman sekalian, beginilah cara membuat power bank dengan baterai bekas, yaitu lampu emergency yang biasanya di tempat-tempat pintu keluar masuk apabila listrik mati, nah, maka lampu ini otomatis nyala. Nah, saya deteksi di tempat sampah itu yang rusak itu hanya lampunya, sehingga baterainya masih bisa digunakan. Maka saya ambillah dari tempat sampah itu dan kita rangkai menjadi power bank yang berkapasitas 11.200 miliampere atau 11 ampere,2. Nah, sekarang pengisian sudah selesai. Jadi berarti kita merakit power bank ini dari barang bekas ini sudah selesai dan berhasil. Nah, jadi ini kita selesaikan sesi untuk tutorial membuat power bank atau memperbesar daya ampere power bank agar menyimpan lebih lama daripada sebelumnya. Dan ini gratis dari barang bekas. Loh, Mbah Uncak ini kok nggak praktis? Ini pating selewer, nah, ini apa enggak? Kok sepertinya seperti apa itu merakit bom buat apa bom bunuh diri. Ya, kalau mau cari yang praktis rapi ya beli di toko baru. Ini kan dari sampah. Nah, dari sampah masih bisa kita pergunakan. Nah, kita pura-pura miskin tidak apa-apa. Setelah kita rangkai, jadi modulnya dari bekas power bank yang sudah rusak, kemudian baterainya kita isi dengan 4 kali 1,2 volt. Yang ini satu baris kita seri untuk mendapatkan voltase 4,8 volt. Kemudian untuk memperbesar arusnya, ini kita paralel 4 kali. Kalau ini satu baterai itu kapasitasnya ada 700 miliampere.
Nah, kemudian kalau 4 baterai ini ada 2800 mA. Nah, voltasenya 4,8 volt. Jadi voltasenya tetap walaupun kita jajar 4, voltasenya tetap 4,8 volt. Kemudian ampernya bertambah. Kalau satu baris ini 2800, kalau 4 baris sama dengan 11.200. 11.200 ini nanti ditentukan juga oleh prosentase penyimpanan baterai ini. Kalau baterai ini ternyata baterai yang sudah tidak bisa menyimpan arus, nah maka nanti juga akan sama juga. Berarti baterai ini kurang bisa menampung arus yang masuk sewaktu dicas. Nah, ini setelah kita rangkai, kemudian sebetulnya ini teman-teman ini harusnya kita solder. Jadi kita balik. Jadi itulah teman-teman sekalian untuk sesi tutorial hari ini. Saat ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya di channelnya Mbah Huncek. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaat, ada guna dan manfaatnya, karena ini adalah tutorial untuk mempergunakan barang bekas atau barang sampah dari sampah. Nah, oleh sebab itu sekian dulu, terima kasih. Salam hangat dari Mbah Huncek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tolong untuk berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam hangat dari Mbah Huncek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.